Pernah gak sih kamu terlalu cinta sama sesuatu sampai kamu lupa siapa yang sebenarnya paling pantas kamu cintain di dunia ini? Assalamualaikum. Perkenalkan, aku seorang akhwat berusia 30 tahun dan aku mau menceritakan sedikit kisah aku dari seorang fangirl K-pop sampai akhirnya Allah menegurku dengan cara yang gak pernah aku duga. Pertama-tama aku mau bilang dulu kalau ini pure cerita aku dan aku tidak ada maksud menyinggung siapapun dalam video aku ini. Oke, jadi aku mulai jadi fans berat salah satu idol K-pop asal Korea Selatan sejak tahun 2015. Rasanya pada saat itu tuh aku gak rela banget kalau sampai ketinggalan berita tentang mereka. Kalau ada konser, aku pasti ikut war tiket abis-abisan. Dan kalau kalah war tiket, itu tuh galaunya bisa sampai berhari-hari. Waktu itu aku benar-benar ngerasa hidup aku tuh hanya bisa bertahan karena mereka. Dari lagunya, kata-katanya, sikapnya, semuanya tuh seolah-olah terasa relate banget sama aku. Aku bahkan ngerasa deket banget sama mereka, dan aku ngerasa mereka tuh perhatian banget sama aku. Sampai aku tuh berpikir, idol inilah yang bikin aku hidup. Idol inilah yang bikin aku bahagia di dunia ini. Tapi entah kenapa, rasanya tuh ada aja satu sisi yang kosong, yang bikin hati aku tuh tetap gelisah setiap malamnya. Kepala aku tetap berisik. Dan rasanya tuh gak tenang aja dan gak tahu kenapa. Pada saat itu juga ego fangirl aku tuh gede banget. Pokoknya aku harus punya semua tentang mereka. Semua merchandise-nya, gak peduli itu mahal atau murah. Pokoknya aku harus punya. Karena aku ngerasa kalau gak punya, berarti aku tuh bukan fans sejati. Dan aku tuh gak akan bisa deket sama mereka. Sampai akhirnya Allah menegurku dengan cara yang sama sekali gak aku kira. Aku hampir terlibat masalah besar, sampai harus bersinggungan dengan pihak kepolisian. Aku ditipu, kehilangan uang, dan yang terakhir, aku diberhentikan atau dipecat secara tiba-tiba di tempat aku bekerja tanpa pemberitahuan sama sekali. Bayangin, dalam satu hari, semua dunia kamu berubah, dan rasanya semua dunia itu berpaling dari kamu. Dan pada saat itu, gak ada satupun yang bisa aku jadikan sandaran termasuk idol K-pop yang aku agung-agungkan dan aku jadikan sandaran selama ini. Dan di titik itulah aku akhirnya sadar bahwa ketika seorang manusia jatuh dan terpuruk, satu-satunya yang dapat menerima dengan tangan terbuka dan yang gak pernah ninggalin itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang aku lakukan adalah beristighfar dan ngelakuin sholat tobat. Karena aku sadar kalau selama ini aku udah hidup sebagai salah satu manusia yang angkuh, yang ngerasa kalau aku tuh bisa hidup tanpa Allah. Aku cuma bisa nangis ketika aku sadar banyak dosa lainnya yang udah aku lakuin selama ini. Dan dengan baiknya, Allah masih menegur aku dan mau menerima aku kembali di saat semua orang tuh ninggalin aku gitu aja. Selama ini aku tuh terlalu terbuai dengan keindahan dunia sampai aku lupa ada surga yang jauh lebih indah. Aku terlalu terbuai dengan semua waktuku di dunia yang sementara ini, sedangkan akhirat itu adalah kekal dan selamanya. Dan sekarang yang bisa aku lakuin adalah fokus untuk memperbaiki diri, belajar ilmu agama, dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, aku masih ngerasa begitu takjub
Karena begitu hebatnya cara kerja Allah membolak-balikan hati manusia. Aku sangat bersyukur karena Allah gak pernah ninggalin aku. Memang sampai saat ini masalah aku tuh belum selesai. Dan aku masih menghadapi ujian yang berat, apalagi aku seorang single parent sekaligus seorang piatu yang harus menafkahi ayah serta anak sematawayang aku. Tapi entah kenapa, rasanya hati aku tuh jauh lebih tenang. Aku makin sadar kalau Allah itu betul-betul Maha Pengasih dan juga penyayang. Karena bahkan di saat hambanya lalai, Allah tuh masih ngejagain kita. Contoh kecilnya nih ya, Allah tuh masih tetap membolak-balikan tubuh kamu waktu kamu tidur supaya badan kamu tuh gak sakit. Allah bahkan tetap ngasih kamu oksigen dan ngebangunin kamu setiap hari, memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki diri. Dulu aku tuh ngerasa punya segalanya karena idol. Tapi sekarang aku ngerasa aku punya segalanya karena Allah bersamaku. Aku gak takut sama rezeki karena ada Allah sang pemilik rezeki yang gak pernah ninggalin aku. Aku gak takut sama dunia karena ada Allah yang punya dunia, yang udah nyiptain langit dan bumi. Dan saat ini yang bisa aku lakukan adalah mempasrahkan semua urusan aku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini rasanya aku jauh lebih bahagia dibandingkan ketika dulu waktu aku sibuk fangirling. Karena ketenangan yang aku dapat sekarang ini langsung dari Allah dan gak bisa dibandingkan dengan gemerlap apapun di dunia ini. Aku juga cuma mau ngasih tahu sama teman-teman yang nonton video aku, kalau jangan pernah putus asa sebesar apapun masalah dan ujian yang kalian hadapin saat ini. Walaupun masalah dan ujian itu datangnya karena dosa ataupun kesalahan yang udah kalian lakuin. Kalian harus yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebaik-baiknya penolong, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang selalu menawarkan ampunan dan karunia-Nya. Aku berharap ada sedikit pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari kisah aku. Dan inilah cerita aku bagaimana cara Allah menegurku, lalu menuntunku kembali ke jalannya.